Kan bisa itu kan di Discord. Oh, iya. On. Suara lu. Baru baju. Udah. Guys, udah mau record tes. Coba dari Raffi kan yang buka. Yang udah belum? Hah? Gua buka ya? Iya. Enggak mau standby. Udah bisa kecil banget aja. Ya, belum. Ya. Buka apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan yang dari kelompok 3 itu yang pertama satu Jessica Leonardo, kedua Najwa Julfiki, yang ketiga Emra Fadilah, yang keempat Rian Saidina Ramadan. Kami akan mempresentasikan yang pertama itu statistika dan statistik. Statistika adalah salah satu cabang ilmu matematika terapan yang berhubungan dengan cara pengumpulan data atau menganalisanya, serta penarikan kesimpulan berdasarkan kumpulan data. Statistika dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama deskripsi. Yakini statistika yang berkenaan dengan metode atau cara mendeskripsikannya, menggambarkan, menjabarkan, atau menguraikan data. Statistika ini mengorganisasikan data, menentukan nilai-nilai rata-rata hitung, median, modus, standar deviasi, atau membuat tabel, distribusi frekuensi, serta diagram atau grafik. Yang kedua itu inferensia, yakni statistika yang berkenaan dengan cara penarikan kesimpulan berdasarkan data yang diperoleh dari sampel atau untuk menggambarkan karakteristik atau ciri dari suatu populasi. Dilakukan pengujian hipotesa dan pendugaan mengenai karakteristik dari suatu populasi, seperti mean dan standar deviasi. Yang kedua, populasi dan sampel. Populasi adalah semua objek, benda, atau manusia yang akan diteliti semesta pembicaraan. Sampel adalah sebagian populasi dianggap mewakili populasi yang benar-benar ada, diambil datanya dan dibuat statistiknya. Yang ketiga itu datum dan data. Datum adalah keterangan yang diperoleh dari hasil pengamatan. Contoh tinggi badan 5 murid sebagai berikut. Pertama 157, 166, 159, 170, 169. Masing-masing tinggi murid disebut datum. Data adalah kumpulan-kumpulan datum atau bentuk jamak dari datum. Yang keempat yaitu jenis-jenis data. Yang A itu data kuantitatif atau data numerik, merupakan hasil pengukuran atau perhitungan, dibedakan menjadi dua. Ini yang pertama, data kontinu adalah data yang diperoleh dari hasil pengukuran. Contoh, luas SMA Y adalah 0,5 H. Yang kedua, data discrete. Data discrete adalah data kuantitatif yang diperoleh dari hasil perhitungan. Contoh, Pak Imam memiliki 3 mobil. Yang B itu data kualitatif, adalah data yang berbentuk kategori atau atribut. Contoh, manis, rusak, gagal, sembuh. Yang C itu data intern dan data ekstern. Yang pertama data intern. Data intern itu adalah data diperoleh dari suatu instansi, lembaga, atau organisasi. Kemudian yang kedua itu data ekstern. Data ekstern itu adalah data yang diperoleh dari luar instansi, dibagi menjadi dua, yaitu data primer adalah data yang langsung dikumpulkan oleh orang-orang yang berkepentingan atau yang memakai data tersebut. Data sekunder. Data sekunder adalah data yang secara langsung dikumpulkan oleh orang yang berkepentingan dengan data tersebut. Penyajian data. Yang pertama, A. Data tunggal. Ukuran pemusatan kumpulan data. Yang pertama, mean atau rataan. Contoh soal berikut ini adalah nilai ujian matematika dari 5 siswa di sebuah sekolah.
70,75,60,65,80. Itu adalah dengan X pangkat 1 sama dengan 70 pangkat 1 kali akar kuadrat sama dengan 75 pangkat 1 sama dengan 10, X kuadrat sama dengan 65 X 5 sama dengan 80 dan N sama dengan 5. Itu X sama dengan 70 tambah 75 tambah 60 tambah 65 tambah 80 per 5. Sama dengan 350 dibagi 5 dan hasilnya itu 70. Jadi nilai rata-rata hitung nilai ujian matematika dari 5 siswa itu adalah nilainya 70. Ukuran pemusatan kumpulan data. Yang kedua, modus. Modus dari data X1, kemudian X2, kemudian X3, dan seterusnya itu didefinisikan sebagai nilai datum yang paling sering muncul. Nilai datum yang memiliki frekuensi terbesar. Contoh soal, diketahui data tersebar dalam susunan 92,63, 60, 81, 91, 83, 60, 58, 71, 84, 56, 89, 89, 97, 79, 68, 73, 55, 49, 80, 79, 55, 67. Tentukan modusnya. Yakni, ayo kita jawab. Yang pertama itu M0. M0 itu sama dengan 55,60,79,89. Kemudian ukuran pemusatan kumpulan data. Yang ketiga, median, nilai tengah. Syarat data harus diurutkan dari terkecil hingga terbesar. Yang A, jika N ganjil Mi sama dengan X 1,5 dalam kurung N+1. Yang B, jika N lebih genap M setengah X. Contoh soal, diketahui data tersebar dengan susunan 92, 63, 60, 81, 91, 83, 60, 58, 71, 84, 56, 89, 89, 97, 79, 68, 73, 55, 49, 80, 79, 55, 67. Tentukan mediannya. Mari kita jawab. Median itu sama dengan 73. Ukuran letak kumpulan data kuartil data tunggal untuk Q1 A jika N ganjil 1/4 N+1. B jika genap X1/4 N+2. B untuk kuartil 2 menggunakan rumus yang sama dengan mencari median, baik untuk data berjumlah ganjil ataupun genap. C untuk kuartil 3, A jika N ganjil digunakan X3/4 N+1. B jika N genap, X sama dengan 1/4. Contoh soal, jika diketahui data tersebar dengan susunan 92, 63, 60, 81, 91, 83, 60, 58, 71, 84, 56, 89, 89, 97, 79, 68, 73, 55, 49, 80, 79, 55, 67. Tentukan kuartil 1 dan kuartil 3-nya. Kuartil bawah sama dengan kuartil 1 sama dengan 60, kuartil atas sama dengan kuartil 3 sama dengan 84. Ukuran letak kumpulan data 2. Statistik 5 serangkai. Contoh soalnya, diketahui data sebagai berikut: 41,52,66,86,91, 65, 86, 88, 41, 62, 42, 59, 72, 99, 53,
69, 87, 93, 64, 44, 64, 42, 92, 54, 78, 86, 92, 100, 79, 47. Tentukan statistik 5 serangkai. Jawabannya setelah data diurutkan menjadi 41 sampai 100 diperoleh X min sama dengan 41 merupakan data yang nilainya terendah, X max sama dengan 100 merupakan data nilai tertinggi, kuartil 1 sama dengan 53 merupakan kuartil bawah, Q2 sama dengan 67,5 merupakan kuartil tengah atau median, Q3 sama dengan 87 merupakan kuartil atas. Ukuran letak kumpulan data 3 desil. Urutan atau letak desil ke I sama dengan I per 10 N plus 1. Rataan kuartil atau RK sama dengan RK 1 per 2 kuartil 1 plus kuartil 3. 5. Rataan 3 kuartil. RT sama dengan 1 per 4 dalam kurung Q1 ditambah Q2 ditambah Q3. Contoh soal. Tentukan D3 dan D7 dari data 40, 30, 50, 65, 45, 55, 70, 60, 80, 35, 85, 95, 100. Jawabannya, data yang telah diurutkan adalah 30 sampai 100. D1 nilai data yang ke sama dengan IN plus 1 dibagi 10. Maka D3 dan D7 adalah D3 nilai data ketiga 13 plus 1 dibagi 10. Nilai data ke-4 42 per 10. Sama dengan nilai data ke-4 ditambah 1 per 5. 45 ditambah 1 per 5 dalam kurung 50 dikurang 45. Sama dengan 45 ditambah 1 per 5 dikali 5. D3-nya jawabannya adalah 46. D7 nilai data ke-7 dalam kurung 13 ditambah 1 dibagi 10. Sama dengan nilai data ke-98 dibagi 10. Nilai data ke-9-nya 8 per 10. Nilai data ke-9 ditambah 8 per 10. Sama dengan 70 ditambah 8 per 10 dalam kurung 80 dikurang 70. Sama dengan 70 ditambah 8 per 10 dikali 10. Sama dengan 70 ditambah 8. Jadi D7-nya adalah 78. Ukuran penyebaran kumpulan data berlaku pula untuk data kelompok 1. Jangkauan dalam kurung J atau rentan atau range. R sama dengan X max dikurang X min. 2. Jangkauan antar kuartil. H sama dengan kuartil 3 dikurang kuartil 1. 3. Simpangan kuartil atau jangkauan semi antar kuartil atau disingkat JSAK. 4. Langkah, 5 pagar dalam dan pagar luar. Pagar dalam PD sama dengan kuartil dikurang L. Pagar luar P1 sama dengan PL sama dengan kuartil 3 ditambah L. Jika PD kurang dari XI kurang dari PL, maka datanya dinamakan data normal. Jika XI kurang daripada PD atau XI lebih dari PL, maka datanya tidak normal atau disebut pensilan. 6. Ragam. Ada 3 rumus NOA biasa kita pakai. Yang A, S kuadrat sama dengan 1 per N sigma I sama dengan 1 XI dikurang X kuadrat. 7. Simpangan baku atau S adalah akar kuadrat dari ragam. Jadi simpangan baku sama dengan S kuadrat sama dengan S kuadrat.
Selanjutnya dilanjutkan oleh Leonardo. Oke, baik, saya akan melanjutkan. Contoh soal: diketahui data tersebar dengan susunan 92, 63, 60, sampai 67. Tentukan yang A jangkauan, yang B hamparan, yang C langkah, yang D pagar dalam dan pagar luar, yang E pencilan jika ada. Dan jawab: A jangkauan sama dengan J sama dengan 97 dikurang 49 sama dengan 48. Terus hamparannya yang B sama dengan H sama dengan kuartil 3 dikurang kuartil 1 sama dengan 84 dikurang 60 sama dengan 24. Yang C langkah, L sama dengan 3/2H sama dengan 3/2 dikali 24 sama dengan 36. Lalu ada pagar dalam. Pagar dalam sama dengan PD sama dengan kuartil 1 dikurang langkah sama dengan 60 dikurang 36 sama dengan 24. Lalu pagar luar. PL sama dengan kuartil 3 ditambah langkah sama dengan 84 ditambah 36. Jadi sama dengan 120. Karena yang E, karena tidak ada data yang kurang dari pagar dalam atau lebih besar dari pagar luar, maka tidak terdapat pencilan. Lanjut. Lalu ada contoh soal lagi. Tentukan simpangan baku data berikut. 2, 5, 3, 4, 3, 4, 7. Kita hitung dahulu rata-rata, hitung dari data tersebut. Karena datanya ada 7, jadi kita akan bagi 7. Pertama kita tambah semua. 2 ditambah 5 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 7 sama dengan 28 dibagi 7 sama dengan 4. S sama dengan akar dari sigma I dalam kurung X1 dikurang rata-rata X. Pangkat 2 dibagi N dikurang 1. Jadi akarnya sama dengan 2 min 4 kuadrat sampai 7 min 4 kuadrat itu ditambahkan. Lalu kita akarkan lagi semuanya. Jadi 4 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 0 ditambah 1 ditambah 0 ditambah 9 dibagi 7 kurang 1 sama dengan 1,6. Jadi simpangan baku dari data tersebut adalah 1,6. Lalu ada istilah pertama kelas. Yang kedua ada batas kelas, yaitu nilai-nilai ujung yang terdapat pada suatu kelas. Ada batas bawah dan ada batas atas. Yang ketiga ada tepi kelas. Ada tepi bawah, lalu ada tepi atas, dan yang keempat ada panjang kelas atau interval kelas, sama dengan tepi atas dikurang tepi bawah. Lalu yang kelima, titik tengah kelas atau nilai tengah kelas atau rataan kelas. Titik tengah sama dengan setengah dikali batas bawah ditambah batas atas. Penyajian data. Yang B, data kelompok. Ukuran pemusatan kumpulan data, 1 mean, dalam kurung rata-rata. Ada 3 cara. A, nilai tengah. Jadi X rata-rata, sigma I dikali F1 dikali X1 per N. Lalu ada metode rataan sementara, X rata-rata, XS ditambah sigma FI dikali DI dibagi sigma FI. Dan dengan DI sama dengan XI dikurang XS, di mana diambil dari nilai tengah kelas yang frekuensinya terbesar. Yang C, metode coding. Jadi X rata-rata sama dengan XS ditambah sigma I F dikali C per sigma FI dikali P, di mana P sama dengan interval kelas dan CI sama dengan XI dikurang XS per P. Di sini ada contoh soal. Pada suatu ujian bahasa Inggris, ada 3 mahasiswa mendapat nilai 60, lalu ada 5 mahasiswa mendapat nilai 65, ada 4 siswa mendapat nilai 80, 1 siswa mendapat nilai 50, dan 2 siswa mendapat nilai 95. Tentukan nilai rata-rata hitung dari nilai ujian bahasa Inggris tersebut. Pertama kita buat tabel dulu. Jadi nilai XI itu ada 60 sampai 95. Lalu frekuensinya ada yang pertama yang nilai 60 ada 3, 65 5, 84, 51, dan 95 2. Lalu dikali FI dikali XI-nya. Lalu rata-ratanya sama dengan
sigma F1 dikali X1 per sigma FI sama dengan total dari FI dikali XI dibagi jumlah frekuensi sama dengan 71. Jadi nilai rata-rata hitung dari ujian bahasa Inggris adalah 71. Nah, yang kedua ada modus data kelompok. L sama dengan tepian bawah kelas modus. P sama dengan interval kelas. D1 sama dengan selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. D2 sama dengan selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sudahnya. Median 0 sama dengan L ditambah D1 per D1 ditambah D2 dikali P. Contoh soal. Tentukan modus dari data berikut. Berdasarkan tabel di samping, tampak bahwa kelas interval memiliki frekuensi terbesar adalah kelas yang modalnya 139 sampai 147 karena frekuensinya 12. Ya, lanjut. Dengan demikian modusnya terletak pada 139 141. Lalu ini ada rumusnya, jadi modusnya L0 ditambah C dalam kurung B1 per B1 ditambah B2 sama dengan 138,5 dapat dari 139 dikurang 0,5 jadi 138,5 ditambah 9 dikali B1-nya 4 itu frekuensi atas yang pertama jadi 4 per 4 ditambah 7 sama dengan 138,5 ditambah 9 dikali 4 per 11 jadi 138,5 tambah 3,27 sama dengan 141,77. Next. Kuartil data kelompok. A. Kuartil pertama atau kuartil bawah. Q1 sama dengan kuartil bawah. L1 sama dengan tepian bawah kelas yang memuat kuartil bawah Q1. P sama dengan interval kelas. FK1 sama dengan jumlah frekuensi sebelum kelas Q1. F1 sama dengan frekuensi kelas Q1. Dan N sama dengan ukuran data. Mencari kelas Q1 dengan Q1 sama dengan X dikali N per 4. B ada kuartil kedua atau kuartil tengah, median biasanya. Q2 sama dengan kuartil tengah. L2 sama dengan tepian bawah kelas yang memuat kuartil bawah Q2. Lalu P sama dengan interval kelas. FK2 sama dengan jumlah frekuensi sebelum kelas Q2. Frekuensi kelas Q2. N sama dengan ukuran data IF. Mencari kelas Q1 dengan X Q2 sama dengan X N per 2. C. Kuartil ketiga atau kuartil atas. Q3 sama dengan kuartil bawah. L3 sama dengan tepi bawah kelas yang memuat kuartil bawah. P sama dengan interval kelas. FK3 sama dengan jumlah frekuensi sebelum kelas Q3. F3 sama dengan frekuensi kelas Q3. N sama dengan ukuran data IF mencari kelas Q3 dengan X Q3 sama dengan X3 per 4 dikali N. Selanjutnya dilanjutkan oleh Rian. Contoh soal. Tentukan nilai kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3 daripada tabel berikut. Tinggi badan 130 sampai 136, 137 sampai 143, 144 sampai 150, 151 sampai 170, 158 sampai 164, 165 sampai 171, 172 sampai 178, frekuensi 2, 2, 11, 9, 6, 4, 2. Jawab. Perhatikan tabel berikut. Tinggi badan 36 siswa. Tinggi badan. Tadi udah ya. 130 sampai 136. Titik tengahnya 133. Frekuensinya 2. 137 sampai 143. Titik tengahnya 140. Frekuensinya 2. 144 sampai 150, titik tengahnya 147, frekuensinya 11, 151 sampai 157, titik tengahnya
154, frekuensinya 9, 158 sampai 164, titik tengahnya 161 sampai 6, 155 sampai 171, titik tengahnya 168, frekuensinya 4, 172 sampai 178, titik tengahnya 75, frekuensinya 2. Jadi jumlahnya 36. Satu. Kuartil 1 nilai data ke 100x36 per 4 sama dengan nilai data ke 9. Maka kuartil 1 terletak pada kelas 144 sampai 150. Ini berarti L0 sama dengan 143,5, C sama dengan 7, F sama dengan 11, dan F sama dengan 2 tambah 2 sama dengan 4. Dan contohnya seperti di bawah. E2, kuartil 2, nilai data ke 36 dan 4, nilai data ke 18. Maka kuartil 2 terletak pada kelas 144 sampai 150. Ini berarti L0 150,5, C sama dengan 7, F sama dengan 9, dan F sama dengan 2 tambah 2 tambah 11 sama dengan 15. Seperti contoh di bawah. Kuartil 3, nilai data ke 3x 36 per 4, nilai data ke 27. Maka kuartil 3 terletak pada kelas 144 sampai 150. Ini berarti L0 sama dengan 157,5, C sama dengan 7, F sama dengan 6, dan F 2 tambah 2 tambah 11 tambah 9 sama dengan 24. Ya, lanjut. Contoh soal. Tentukan median dari data pada tabel berikut. Jawab. N per 2 sama dengan 36 per 2 sama dengan 11. Ini berarti median terletak pada kelas 151 sampai 157. L0 sama dengan 150,5, F sama dengan 2 tambah 2 tambah 11 sama dengan 15, F sama dengan 9, dan C sama dengan 7. Jadi min L tambah C, 2N min F sama dengan 150,5 tambah 7X 18 min 15 sama banding 9 sama dengan 152,5. Dengan demikian median dari data tersebut adalah 152,8 cm. C. Bentuk penyajian data. Ada dua cara penyajian data, yaitu dengan tabel dan grafik dan diagram. 1. Tabel atau daftar merupakan kumpulan angka yang disusun menurut kategori atau karakteristik data sehingga memudahkan analisa data. Contoh seperti berikut. Distribusi frekuensi atau tabel frekuensi adalah mengelompokkan data dengan cara mendistribusikan data dalam kelas atau selang dan menetapkan banyaknya ini nilai yang termasuk dalam setiap kelas tersebut. Mengubah data berkelompok menjadi distribusi frekuensi. A. Cari range R sama dengan data max min data min. B. Hitung banyak kelas dalam kurung K dengan rumus K sama dengan 1 plus 3,3 log N. Dalam kurung N banyak data dan N dilihat dari tabel. C.
Cari interval kelas dengan rumus I R per K. Biasanya I dibilang di bilangan ganjil. Pilih batas bawah kelas pertama. Biasanya data min. Cari frekuensi dengan menggunakan turus. Tabel distribusi frekuensi relatif, tabel distribusi frekuensi komutatif, dan tabel frekuensi distribusi frekuensi relatif kumulatif. 1. Frekuensi relatif. F dalam kurung persen V X per 100%. F frekuensi relatif, V frekuensi kelas ke I jumlah data. 2. Frekuensi kumulatif kurang dari FK menyatakan jumlah frekuensi semua data yang kurang dari atau sama dengan nilai tepi atas tiap kelas. 3. Frekuensi kumulatif lebih dari menyatakan jumlah frekuensi semua nilai data yang lebih dari 1 sama dengan nilai tepi bawah pada setiap kelas. 4. Frekuensi kumulatif relatif FR atau FK menyatakan jumlah frekuensi semua data yang kurang dari atau sama dengan nyatakan dalam persen. FK persen FK kali 100. Frekuensi relatif FK frekuensi kumulatif suatu kelas, F jumlah data. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya, Jeski Leonardo. Contoh soal, tinggi badan dalam sentimeter dari 36 siswa SMAY adalah sebagai berikut. Ada datanya di sini 168 sampai 162. Hasil pengurutannya, jadi yang paling kecil 132 dan yang paling besar adalah 175. Next. A, jangkauan atau range data, yaitu R sama dengan nilai max dikurang nilai minimal. R sama dengan yang tadi nilai terbesar dari 175 dikurang nilai terkecil dari 132, sama dengan 43. Banyaknya kelas data adalah K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N sama dengan 1 ditambah 3,3 log 36 sama dengan 6,1. Dengan demikian banyaknya kelas dapat ditentukan kira-kira mendekati 6. Yang C lebar kelas adalah C sama dengan R per K sama dengan 43 dikurang per 6 sama dengan 7,2 mendekati 7. Yang D nilai max data ada 132 maka batas kelas pertama ada 132 dengan batas bawah 131,5, 131 dengan batas bawah 130,5 dan 130 dengan batas bawah 129,5. Digunakan lebar kelas C sama dengan 7. Maka diperoleh tabel berikut. Titik tengah kelas pertama 130 sampai 136. Jadi 129,5 dikurang 136,5. Dibagi 2 sama dengan 133. Next. Berikut adalah distribusi frekuensi tinggi badan 36 siswa SMAY dalam sentimeter. Jadi interval kelasnya ada 130 sampai 136, sampai 172 sampai 178. Batas kelas ada 129,5 sampai 136,5. Nilai tengahnya 133, 140, 147 dan seterusnya. Dan frekuensinya 3, 2, 10, 9, 5, 5, 2. Next. Diagram terdapat beberapa jenis yakni grafik atau diagram garis, diagram batang, daun, diagram kotak garis, dan lain-lain. Jadi ini A ada diagram garis digunakan untuk menggambarkan suatu keadaan berupa data berkala. Contoh jumlah kelahiran tiap tahun. Yang B ada diagram batang, daun digunakan untuk menyatakan penyebaran data. Contoh data nilai ujian matematika dari 30 murid SMA. Lalu ada diagram kotak garis digunakan untuk menggambar pemusatan dan menyebar
penyebaran dari kumpulan data, terdiri dari bagian kotak, bagian garis, dan bagian skala. Yang D dibagi diagram lingkaran menggunakan sebuah lingkaran yang terbagi beberapa juring dengan besar sesuai banyaknya frekuensi. Yang E diagram batang menggunakan gambar berupa batang bentuk persegi panjang. Lalu contoh soalnya, diketahui data sebagai berikut, 41, 52, 66, dan seterusnya sampai 47. Buatlah diagram kotak garis. Jawabannya, setelah data diurutkan menjadi seperti berikut, 41 sampai yang terkecil 41 sampai yang terbesar 100, diperoleh X min sama dengan 41 merupakan data nilai terendah, dan X max sama dengan 100 merupakan data nilai tertinggi. Q1 sama dengan 53 merupakan kuartil bawah, Q2 sama dengan 67,5 merupakan kuartil tengah, Q3 sama dengan 87 merupakan kuartil atas. Next. Oke. Contoh soal lagi, jumlah lulusan SMA X di suatu daerah dari tahun 2001 sampai tahun 2004 adalah sebagai berikut. Nyatakanlah data di atas dalam bentuk diagram batang. Data tersebut dapat disajikan dalam diagram batang sebagai berikut. Karena yang terbesar 2004, jadi dari tahun 2000 dan sampai 2004 diagramnya naik. Next, selanjutnya akan diterangkan oleh Raffi Fadilah. Ya, contoh soal dalam sebuah survei mengenai mata pelajaran favorit pada kelas 10 SMA Merah Putih. Diperoleh data 100 siswa menyukai matematika, 50 siswa gemar fisika, 40 siswa suka bahasa Inggris, 50 siswa gemar ekonomi, dan 60 siswa menyukai geografi. Jika keterangan tersebut disajikan dalam diagram lingkaran, maka sudut pusat masing-masing juring yaitu matematika 100/360 kali 360 derajat sama dengan 120 derajat. Fisika 50/360 kali 360 derajat sama dengan 20 derajat. Bahasa Inggris 40/360 kali 360 derajat sama dengan 28 derajat. Ekonomi 50/360 kali 360 derajat sama dengan 60 derajat. Geografi 60/360 kali 360 derajat sama dengan 70 derajat. Ya. Contoh soal 14, diagram poligon frekuensi. Hasil pengukuran berat badan terhadap 100 siswa SMP kelas 10 digambarkan dalam distribusi bergolong seperti bawah ini. Sajikan data tersebut dalam histogram dan poligon frekuensi. Jawab, histogram dan poligon frekuensi dari label data tersebut dapat ditunjukkan sebagai berikut. Berat badan dibagi berat badan titik tengah dan frekuensi itu antara 15 sampai 19, titik tengahnya itu 17, frekuensinya 2. Yang kedua itu 20, antara 20 dan 24, titik tengahnya 22, frekuensinya 10. Yang ketiga 25 sampai 29 itu titik tengah 27, frekuensi 19. Yang keempat 30 sampai 34, titik tengah 32, frekuensi 27. Yang kelima 35 sampai 39, titik tengah 37, frekuensi 16. Yang 6 40 sampai 44, titik tengah 42, frekuensi 10. Kemudian 45 sampai 49, titik tengah 47, frekuensi 10. Kemudian 50 sampai 54, titik tengah 52, frekuensi 5. Lalu 55 sampai 59, titik tengah 57, frekuensi 3. Dan terakhir 60 sampai 64, titik tengah 62, frekuensi 2. Total 100 frekuensi. Berikut adalah soal ulangan matematika 30 siswa. 58, 10,
11, 13, 20, 20, 21, 22, 22, 23, 24, 25, 25, 27, 29, 29, 31, 32, 33, 34, 36, 33, 39, 42, 45, 48, 50, 64, 67. Skor di atas berkisar antara 5 sampai 67, maka dipanggal menjadi 0 sampai 9, bagi 10 sampai 19, kemudian 20 sampai 29, kemudian 30 sampai 39, lalu 40 sampai 49, kemudian 50 sampai 59 dan 60 sampai 69. Selanjutnya angka puluhan sebagai batang, angka satuan sebagai daun. Batang 0 batang itu sama dengan 5 8 daun. 1 batang 0 1 3 daun. 2 batang 0 0 1 2 2 3 4 5 5 7 9 9 daun. Yang 3 batang 1 2 3 4 6 8 9 daun. 4 batang 2 5 8 daun. Yang 5 0 daun. Yang ke-6 4 dan 7 daun. Lalu kemudian akan dilanjut sama Rensei Dina Ramadan. Tiga, algif adalah geografi kurva yang didapat dari tabel frekuensi kumulatif. Ada 2 macam, yaitu algif positif adalah algif negatif. A. Algif positif berdasarkan daftar distribusi kumulatif kurang dari. B. Algif negatif berdasarkan pada daftar distribusi frekuensi kumulatif lebih dari. Seperti ini. Histogram dalam polygon frekuensi. Histogram adalah penyiaan daftar distribusi frekuensi dengan menggunakan persegi panjang yang mendekatkan. Polygon frekuensi adalah grafis garis yang dapat titik dengan titik tengah atas setiap persegi panjang pada histogram hubungan. Iya. Lanjut. Pi, penutupan, Pi. Sekian dari kelompok 3. Kalau ada kesalahan mohon dimaafkan. Kurang lebih maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar.